Desa Jakuwa Nusantara. Saat ini kita berada di ruang auditorium MANU Miftaul Falah. Kita akan menyaksikan acara debat calon Ketua OSIS masa hikmah 2022-2023. Ada 6, ada 8 calon Ketua OSIS yang telah bersiap menyalurkan diri sebagai pemimpin masa depan di MANU Miftaul Falah ini. Kita lihat bagaimana nanti serunya berdebat mereka. Untuk mengevaluasi sebuah kesalahan-kesalahan dari program kerja yang kemarin kesalahan itu, kita bisa mendiskusikan bersama-sama dengan semua para anggota pengurus OSIS. Ya, saya kira cukup ya. Oke, beri tepuk tangan lagi. Bertanya, nasib OSIS ada di tangan mereka, maka bertanyalah. Ya, bertanya yang sesulit-sulitnya. Ya, silakan. Yuk, silakan, bebas. Laki-laki, perempuan, kelas berapapun, bertanya kepada nomor urut berapapun, silakan. Tidak tahu namanya, sebut nomor urut. Perkenalkan, nama saya Farisa Maima dari kelas 10A. Saya ingin bertanya kepada semua calon ketua. Apakah Anda semua merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk Apakah Anda semua merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS? Yang kedua, apakah Anda bersedia berkorban untuk kegiatan OSIS walaupun terbuang waktu belajar asalkan nama sekolah itu diharui? Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu siswa kelas 10A. Saya merasa layak menjadi ketua karena saya sudah mempunyai pengalaman di OSIS tahun sebelumnya, dan saya diberikan motivasi dari teman-teman saya dari kelas maupun organisasi, dan saya mendapatkan dorongan dari mereka. Pertanyaan yang kedua adalah berkorban waktu demi sekolahan dan mengharumkan nama sekolah. Pastinya akan berkorban waktu dan juga pemikiran untuk memajukan OSIS MANU Miftaul Falah dan mengharumkan nama sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Yes. Oke, lanjut ya, jawaban yang luar biasa ya. Ini yang kedua, nomor urut 2. Oke, untuk pertanyaan pertama, saya merasa layak menjadi calon menjadi ketua OSIS di tahun periode 2022-2023 karena saya sejak MTS dan MA juga selalu mengikuti organisasi, terutamanya di Pramuka dan OSIS. Dan di MTS saya pernah menjabat menjadi Pratama Pramuka MTS Dufa. Setidaknya ilmu saya yang saya dapat dari MTS dan juga periode sebelumnya bisa membawa saya untuk menjadi calon ketua OSIS yang amanat. Oke. Untuk pertanyaan kedua, saya rela berkorban demi Madrasah Aliyah Miftaul Falah dan mengorbankan pelajaran saya, waktu belajar saya untuk mengharumkan nama sekolah. Karena belajar tidak hanya di kelas, kita di organisasi OSIS ini juga untuk belajar, dan banyak pelajaran yang bisa didapat di organisasi OSIS MANU Miftaul Falah. Maka untuk kelas 10 ikutlah organisasi OSIS di MANU Miftaul Falah. Oke, terima kasih. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaannya suami. Itu. Saya
saya belum merasa layak untuk menjadi ketua OSIS karena saya belum cukup pengalaman. Karena lagi pertama kali ini saya mengikuti OSIS dan saya ini di MANU Miftahul Falah ini saya pengen mencoba pengalaman baru untuk mengikuti sebuah organisasi di sekolahan ini. Dan nomor 2, saya rela berkorban apapun demi madrasah ini untuk mengharumkan nama Madrasah NU Miftahul Falah ini dengan cara berkorban pikiran, biaya, dan tenaga. Itu sekian, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak tadi. Untuk yang pertama, apakah Anda layak dan memiliki kemampuan? Itu menurut saya masalah belakang. Yang pertama dan terpenting adalah niat bersungguh-sungguh. Dan di posisi niat dan pembinanya yang akan membina dan mengajari ketua OSIS untuk menjadi lebih baik dan layak dan memiliki kemampuan untuk bersedia meluangkan waktu belajar demi madrasah. Saya setuju karena itu merupakan dari berkhidmat kepada madrasah supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk calon siswa, nah ini sudah mendengar semuanya. Saya merasa layak karena saya dari salah ketua OSIS kandidat yang lain. Karena dengan mengikuti OSIS saya ingin mengasah dan menggunakan saya juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan mengikuti organisasi OSIS, saya ingin mengasah dan menggunakan kekurangan menjadi suatu keahlian dan kelebihan yang saya akan ambil. Untuk pertanyaan kedua, sebagai orang yang memiliki jiwa bersih, tentu akan menerima konsekuensi dari mengorbankan waktu, tenaga, dan mental. Sebagai ketua OSIS pun juga menjalankan visi dan misi untuk menuntaskannya hingga akhir periode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Layak. Menurut saya sudah memenuhi syarat-syarat dari pemimpin OSIS. Yang nomor 2, ini madrasah aku tercinta. Aku berpikir berkorban untuk kegiatan OSIS demi madrasahku yang menjadi harum. Ya, dari kami. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa. Nomor 6, sekarang nomor 7. Belajar menjadi lebih baik. Yang pertanyaan kedua, bersedia berkorban. Apakah saya bersedia berkorban? Kita di sini mau tidak mau harus bersedia berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi saya bersedia mengorbankan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada yang terakhir nih. Masih ada yang terakhir. Ya, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Saya merasa layak karena saya memiliki cukup pengalaman dari MA dan MTS dulu. Dan saya memiliki keberanian. Buktinya ada beberapa anggota yang tidak berani atau tidak ingin mencalonkan dirinya. Itu berarti dia meragukan dirinya sendiri. Dan saya merasa yakin untuk menjadi calon ketua OSIS. Untuk pertanyaan yang kedua, saya rela berkorban waktu dan tenaga, juga pikiran karena memang sudah konsekuensinya, dan demi mengharumkan madrasah dan juga majunya madrasah. Terima kasih.
Iya, terima kasih, jawabannya sangat super dan luar biasa sekali dari calon-calon ketua OSIS, sehingga kita tidak salah memilih. Ya, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan kita, masa depan di Madrasah Aliyah Miftahul Falah dan masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga saja mereka berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Jaya di darat, di udara dan di laut. Dari nomor urut 1 sampai 8 bahwa kalian berani mencalonkan diri menjadi anggota calon ketua OSIS itu satu langkah yang luar biasa menurut saya. Apapun visi dan misinya kalian, semuanya kurang lebih hampir sama, yaitu ingin berkhidmat di madrasah, komunikasi yang baik antar anggota OSIS maupun dengan yang lebih berwenang. Jadi saya kira kamu lihat kamu aja luar biasa ya. Dulu saya seusia kamu aja nggak berani loh jadi calon ketua OSIS, itu saya belum punya keberanian itu. Saya aktif di kegiatan kemasyarakatan itu setelah saya punya suami, karena suami saya yang selalu mendorong ayo ikut gitu. Seusia kamu saya memang jadi staf di OSIS ya, tapi karena dunia saya dunia seni ya, saya bagian kreasi dan seni, jadi tidak jauh dari passion saya. Hanya itu saja yang saya berani. OSIS adalah sebuah organisasi di mana kita belajar tentang mengenyampingkan kepentingan pribadi, belajar tentang mengendalikan emosi, belajar tentang menumbuhkan rasa percaya diri, mencurahkan segala ide yang kita miliki, belajar tentang saling memotivasi, belajar tentang toleransi, belajar tentang dedikasi, belajar tentang ketulusan mengabdi, bersama mengembangkan diri dan mengukir prestasi, mengharumkan nama madrasah ini juga NKRI. Kemudian untuk perwakilan kelas calon pemilih ini juga pendek saja karena barusan saya buat. Pilihlah teman kalian yang ada di sini. Pilihlah yang paling berkompetensi. Jangan hanya mengikuti kata hati atau sekadar wajah tampan dan cantik yang menggetarkan hati. Ya, jadi selamat menyampaikan aspirasi kalian untuk memilih calon pimpinan yang ada di tempat ini. Saya rasa kalian sudah bisa menilai bagaimana kemampuan teman kalian sehingga mampu memilih yang memang berkompetensi untuk menjadi pimpinan pengurus OSIS, pimpinan OSIS ya begitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti di bulan ada istilah diverse, ini pilihannya kalau dalam Nazm Alfiyah ya waktaro aksaru bilu darasroh. Saya pilihannya wasani Allah dari darasroh. Nanti yang kedua lebih mulia. Jadi bukan harus yang utama, itu kan Nazm Alfiyahnya. Tapi itu saya beri. Kalau urutannya kan wasani Allah dari darasroh, waktaro aksaru bilu. Tadi dari ibu-ibu sudah menyampaikan, bahkan tadi Bu Asri, kalau di televisi ada mata Najwa, mungkin di memang total ada mata Asri. Jadi mungkin pasaran ke depan bisa menggagas satu ide buat acara. Bosnya pasaran kan juga bisa. Ini tadi dari pemaparan semua calon cukup bagus, cukup punya kepercayaan diri, karena memang semuanya masih dalam tahap belajar. Saya kira itu sudah bagus, karena prinsip kita ya di tadi secara umum pemuda itu dilihat dari keyakinan, itu kata asbab ikodirufi. Jadi pemuda atau remaja ini nanti yang paling dilihat adalah sekuat apa keyakinannya. Jadi derajat dan karakternya itu nanti akan melihat itu berdasarkan sekuat apa keyakinannya. Maka waktu man
lam yaktafi lam yaktafi. Mereka para pemuda yang tidak memiliki keyakinan maka tidak akan bisa memberikan nilai manfaat. Oleh karenanya dari semua calon kandidat ini saya cukup bagus. Jadi cuma nanti dalam kedepannya kita sangat berharap memang apa yang tadi sudah dipaparkan, visi misi yang tadi cukup luar biasa, dan mestinya visi misinya itu cukup berat, tetapi berani untuk mengambil pilihan visi misi tersebut dengan tentu segala resiko dalam menjalankan misinya nanti, karena itu jelas berat, konsekuensi yang harus diterima nanti berat. Maka kita berharap anak-anak yang menjadi calon ketua OSIS ke depan memang kita berharap bisa